Selamat menikmati alur cerita dan bocoran Throne of Steel. Ini alur cerita versi novel bukan film. Ini hanya menceritakan dan ilustrasi bocoran film Throne of Steel. Selamat menikmati dan jangan lupa bantu like dan subscribe. Hao Yue mondar-mandir sebelum berbaring tengkurap dan menutup matanya. 6 mata di ketiga kepalanya mulai mendistribusikan cahaya ungu tipis, memusatkan sejumlah besar aura energi spiritual. Long Hao Chen samar-samar bisa merasakan bahwa dia memasuki kondisi kultivasi. Seekor binatang ajaib yang memiliki kemampuan melatih secara langsung energi spiritual mereka dengan memasuki kondisi kultivasi sangat jarang terlihat. Sebagian besar binatang ajaib umumnya mengandalkan evolusi alami mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka. Hanya saja, karena Long Hao Chen tidak memiliki banyak pengetahuan tentang aspek ini, dia tidak pernah merasa itu aneh. Segera setelah Long Hao Chen memasuki keadaan ini, langkah kaki yang tergesa-gesa dapat terdengar dari luar dan pintu diketuk. Apakah Long Hao Chen ada di sana? Ada perintah Kementerian Tentara baginya untuk segera datang melapor. Long Hao Chen mengerutkan alisnya, melompat turun dari tempat tidurnya, mengenakan pakaian militernya, membuat gerakan kecil dengan tangannya, dia berjalan ke pintu tempat tinggal mereka. Seorang prajurit yang sepenuhnya mengenakan pakaian bela diri berdiri di pintu masuk, melihat usia 20-an, dia memiliki ekspresi serius. "Halo, saya Long Hao Chen." Melihat pemuda di depan mata mereka, prajurit yang mengenakan pakaian bela diri itu sedikit terkejut, karena penampilan elegan Long Hao Chen bisa memberikan perasaan yang menakjubkan. Melakukan penghormatan kepada Long Hao Chen, dia menyatakan, "Silakan ikuti saya, Kementerian Tentara memerintahkan Anda untuk segera datang untuk melapor." Meskipun Long Hao Chen tidak mengerti apa yang terjadi, dia memberi hormat kembali kepadanya. "Aku ikut denganmu." Pada titik tertentu, Chai Er sudah tiba-tiba di sisi Long Hao Chen. Long Hao Chen mengungkapkan senyuman dan, "Bukan apa-apa, istirahat saja. Aku akan segera kembali." Karena itu, dia berbalik sebelum mengikuti prajurit ini. Chai Er berdiri di sana, mengerutkan alisnya. Hanya ketika dia tidak bisa mendengar langkah kaki Long Hao Chen lagi, dia menutup pintu tempat tinggal mereka. Duduk di tempat tidurnya, Sima Xian bergumam, untuk memanggil orang-orang selarut ini, Kementerian Militer benar-benar tidak tahu malu. Lin Xin tersenyum dan berkomentar, "Mungkin untuk menghormati penampilan saya hari ini?" Di bawah pimpinan prajurit itu, Long Hao Chen menuju gerbang kota sekali lagi. Dalam perjalanan, aroma yang sangat berdarah menyerang indranya. Jelas, selama waktu singkat yang berlalu setelah mereka pergi, pertempuran di kota telah tumbuh semakin intens. Prajurit itu tidak membawanya ke garis depan, tetapi ke lorong setinggi 3 meter di belakang tembok kota, menuju ke lantai 2. Setelah tidak pergi ke menara gerbang kota sebelumnya, Long Hao Chen merasa dengan jelas bahwa sejumlah besar esensi magis dari setiap atribut hadir, dan saat ini semakin panik. Melangkah ke menara gerbang kota ini, Long Hao Chen segera melihat pemandangan yang menakjubkan. Pertama-tama, dia melihat lebih dari 1000 penyihir, sihir dilepaskan tanpa henti di depan. Sementara penyihir di belakang mencoba mengejar ketinggalan, 10 kelompok penyihir terus-menerus melepaskan sihir, dengan sejumlah besar pendeta dan ksatria penjaga di depan mereka. Menatap pemandangan dari jauh, dia bisa melihat bahwa lingkaran cahaya besar yang terbentuk dari cahaya keemasan telah menyelimuti bagian depan tembok kota pengusir iblis. Tidak ada musuh yang bisa memanjat benteng itu. Tetapi kekuatan iblis utama ada di mana-mana dan dari semua tempat, sejauh sekawanan hitam musuh terbentuk di udara. Gemuruh kekerasan terdengar tanpa henti, dan peluru cahaya meledak dengan panik, memberikan kerusakan hebat di sisi pasukan-pasukan utama iblis. Itu mengejutkan Long Hao Chen sampai-sampai dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tidak peduli apakah itu di sisi manusia atau sisi iblis, semua orang tampak tidak penting di medan perang semacam ini. Prajurit itu memimpin Long Hao Chen, berjalan lurus dan melewati tengah ruangan. Dengan pandangan sekilas, Long Hao Chen melihat bahwa Seng Ling Xin berdiri di sana, memerintahkan yang lain. Seng Ling Xin memiliki wajah serius, matanya berbinar dingin. Bahkan jika masih ada jarak 10 meter yang memisahkan mereka, Long Hao Chen bisa merasakan niat membunuhnya yang luar biasa. Setidaknya selusin komandan berdiri di sampingnya, masing-masing dari mereka melepaskan aura yang sangat kuat. Mereka berada pada level yang Long Hao Chen di peringkat pertama dari langkah kelima tidak mungkin dibandingkan dengannya. "Pelaporan, aku membawa Long Hao Chen bersamaku." Prajurit yang memimpin Long Hao Chen meneriakkan beberapa kata ini dengan suara yang sangat keras. Suara ledakan di dekatnya terlalu keras, jadi jika dia tidak melakukannya, dia akan kesulitan bahkan mendengar suaranya sendiri.
Seng Lingxin mengalihkan sedikit matanya, melirik Long Hao Chen sebelum membungkuk ke depan, segera mengirimkan perintah. Pergi ke sisinya, Long Hao Chen berdiri tegak, memberi hormat kepada Seng Lingxin. Seng Lingxin tidak memberinya pandangan sekilas dan terus memerintahkan para penjaga. Panggil tim ksatria lintas udara untuk kembali, untuk beristirahat dan mengatur ulang, tim pemanggil akan memanggil binatang ajaib terbang untuk menggantikan mereka dalam sekejap. Pelaporan, pemimpin, skuadron ksatria malaikat cemerlang sudah siap. Pelaporan, Assassins of the Dark Knight sudah siap. Mata Seng Lingxin berbinar, melihat ke sampingnya sebelum berkata, gantikan aku dalam melakukan pertahanan, mereka tidak akan menyerah kecuali kita menimbulkan kerugian besar bagi mereka. Pemimpin, mau kemana? Komandan memandang Seng Lingxin dengan wajah terkejut. Seng Lingxin mengangguk, dan berkata, dalam kapasitas saya sebagai panglima tertinggi, tidak bisakah saya pergi meningkatkan moral para prajurit? Saya percaya itulah yang harus saya lakukan. Lan Yanyu, Seng Lingxin berkata dengan suara keras. Bawahan ini ada di sana. Lan Yanyu, mengenakan gaun penyihir biru berair, melangkah maju ke arahnya dari posisi terdekat. Melihatnya, Long Hao Chen tidak bisa membantu tapi merasa terguncang. Orang ini adalah Ibu Chai Er, jadi ketika dia memikirkan adegan di mana dia dilihat oleh Lan Yanyu ini berbagi tempat tidur dengan Chai Er, Long Hao Chen tidak bisa menahan perasaan canggung. Sedikit membungkuk ke depan, dia memberi hormat padanya. Lan Yanyu tidak menatap Long Hao Chen satu kali pun, hanya menatap Seng Lingxin dengan prihatin. Seng Lingxin berkata dengan suara yang dalam, sesaat kemudian, saya akan memimpin skuad malaikat cemerlang dan Assassins of the Dark Knight untuk bergegas dan membunuh musuh di depan. Setelah aku keluar, resimen penyihir tidak lagi harus menghemat kekuatan sihir. Perintahkan mereka untuk melindungi kedua sisi kita sambil menggunakan meriam ajaib untuk melindungi kita. Juga beritahu kelompok kakak laki-laki Gao bahwa mereka harus bersiap-siap untuk memberikan dukungan kapan saja. Iya, Lan Yanyu segera mengambil tongkatnya, dan sedikit membungkuk, melakukan penghormatan penyihir. Seng Lingxin melirik Long Hao Chen, ikutlah denganku, suaranya sangat dingin dan acuh. Dengan hanya satu kalimat, Seng Lingxin berbalik dan mengambil langkah besar, tetapi tanpa diduga, tidak ada tentara yang menemaninya. Meskipun Long Hao Chen tidak tahu mengapa Seng Lingxin tiba-tiba memanggilnya, Seng Lingxin ini adalah komandan tertinggi dari pengusir iblis ini, bagaimana mungkin Long Hao Chen tidak mematuhi perintahnya? Bergegas, dia mengikutinya. Sebelumnya, Long Hao Chen berjalan ke lantai atas, tiba di atas tembok di perbatasan kota. Tetapi sekarang, Seng Lingxin membawanya menuju pusat pegunungan pengusir iblis. Setelah turun dari sana, area yang luas terkonsentrasi dengan pasukan besar muncul. Saat itu sudah larut malam, malam tanpa bulan, hanya diterangi oleh pancaran ajaib yang kadang-kadang membawa sedikit kecerahan ke kota. Dengan bantuan cahaya ini, Long Hao Chen samar-samar melihat bahwa di ruang di bawah area yang luas tampaknya berkilauan dengan kilau logam. Gerakan Seng Lingxin tampak lambat, tetapi Long Hao Chen perlu berlari untuk mengejarnya. Dia memperhatikan bahwa setiap langkah yang diambil Seng Lingxin tampaknya menempuh jarak yang sangat jauh, membuatnya tampak seolah-olah dia sedang meluncur di atas tanah. Di bawah menara gerbang kota, Long Hao Chen memadatkan energi spiritualnya di dalam matanya, segera menarik napas dalam-dalam. Di bawah stimulasi energi spiritual, matanya memiliki perasaan misterius. Segala sesuatu dalam garis pandangnya tampak sangat berbeda, dan pada saat ini, dia akhirnya bisa melihat identitas kilau logam itu secara rinci. Itu sebenarnya berasal dari kuda-kuda besar dan agung yang mengenakan baju besi hitam tebal. Armor itu sepertinya bisa membungkus tubuh mereka di dalamnya. Kuda-kuda tinggi ini selanjutnya terlihat sangat kuat, tingginya hampir 3 meter, tingginya melebihi 5 meter. Rumah-rumah perang ini memiliki penampilan yang megah. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen melihat kuda yang begitu mengesankan. Demikian pula, para ksatria yang menunggang kuda-kuda ini terlihat sangat kuat. Mereka setidaknya 2 meter tingginya, dan mengenakan baju besi hitam berat. Pelindung kaki mereka, yang tampaknya terkait dengan baju besi kuda perang ini, menciptakan perasaan bahwa pria dan kuda itu membentuk satu entitas. Yang paling aneh adalah bahwa di belakang para ksatria tinggi ini ada 2 sayap besar yang panjangnya kira-kira 3 meter, mereka tampak seolah-olah mereka terbuat dari logam lengkap, dan pada baju besi di punggung ksatria berdiri sepasang bila berat, menunjuk ke depan ke cakrawala. Setiap ksatria memiliki pisau berat sepanjang sekitar 3 meter di tangannya, pegangannya menempati sepertiga dari seluruh ruang, itu selanjutnya selebar sepertiga meter, dan 3 pola memanjang ke depan di kedua sisi, bilahnya, sehalus air, membawa sutra merah.
Pada saat itu, sejumlah besar prajurit kaki berdiri di tangga, di dekat kuda-kuda besar ini. Jelas, banyak staf perlu bekerja sama untuk berpakaian ksatria seperti itu. Karena saat itu malam yang dalam, Long Hao Chen tidak dapat melihat dengan jelas berapa banyak dari para ksatria ini, tapi samar-samar dia bisa melihat bahwa pada masing-masing kuda tinggi ini, orang lain sepertinya duduk di belakang. Hanya saja, mereka tampak kurang mengesankan dan lebih kurus dari para ksatria ini, dan tampaknya benar-benar disembunyikan oleh sosok agung para ksatria. Zheng Lingxin membawa Long Hao Chen untuk berdiri di puncak pasukan, mengangkat tangan kanannya. Segera, cahaya terang melesat, menerangi lanskap yang gelap. Segera, para ksatria yang awalnya masih agak berisik ini benar-benar menjadi tenang. Kuda-kuda besar itu berdiri dalam formasi yang rapi, karena garis pandangnya terhalang oleh fakta bahwa dia berdiri di tanah. Long Hao Chen tidak dapat melihat dengan jelas berapa banyak orang secara total yang ada. Pasukan malaikat cemerlang asasin kegelapan, bibit iblis buas menyerang pegunungan pengusir iblis kami. Selama 1000 tahun terakhir, kita tidak pernah kehilangan tanah air kita karena musuh apapun. Jenderal ini akan berdiri di garis depan, memotong jalan berdarah keluar dari medan perang ini dan membidik kepala mereka. 3 suara logam pecah pada saat bersamaan. Tak satu pun dari para ksatria berbicara, keseluruhan menggunakan pisau berat di tangan mereka sendiri untuk mengalahkan pelindung dada mereka sendiri. Zheng Lingxin membalikkan tubuhnya, menatap lurus ke arah Long Hao Chen untuk pertama kalinya. Malaikat brilian pemberani ini semuanya adalah ksatria bumi dari langkah kelima. Saya tahu Anda juga berada di langkah kelima. Apakah kamu berani menyerang garis depan dengan jenderal ini, untuk memusnahkan musuh? Long Hao Chen menginjak kaki kanannya di tanah, melakukan penghormatan militer yang tulus. Prajurit ini akan mematuhi perintah apapun. Setelah mengatakannya, dia dengan cepat mengeluarkan armor Roh Kudus. Berkilau cahaya biru, menghasilkan pemandangan yang sangat berbeda di malam yang dalam, saat pola dekoratif berwarna emas samar bergerak berirama. Ketika Zheng Lingxin melihat pemandangan ini, pupil matanya jelas menyusut, memberi Long Hao Chen tatapan serius, selain itu memberi perasaan bingung. Mengenakan sekali lagi dengan baju besinya, yang masih memiliki jejak yang tersisa dari pertempuran sebelumnya, Long Hao Chen mendongak dengan penuh perhatian. Dibandingkan dengan sebelumnya, penampilannya tampak jauh lebih tajam, energi spiritual internal di tubuhnya sebagian besar sudah pulih. Berkenaan dengan perintah Zheng Lingxin, Long Hao Chen sebenarnya merasa sangat bingung. Dia memang cukup tidak jelas mengapa jenderal pegunungan pengusir iblis ini mencarinya. Itu benar-benar tidak rasional jika resimen ksatria cemerlang ini menyerang di depan, di dalam pendatang baru, Duan Yi, yang memiliki mamut bertanduk emas, jelas yang paling cocok. Apakah itu dalam hal serangan atau pertahanan? Mamut bertanduk emasnya hanyalah yang paling cocok untuk serangan semacam ini. Selanjutnya, ini adalah pegunungan pengusir iblis. Dalam kapasitasnya sebagai kepala militer, seharusnya tidak sulit sama sekali bagi Zheng Lingxin untuk mencari seorang ksatria yang kuat. Tetapi baginya untuk memilih ksatria bumi kecil dari langkah kelima, apa yang dia rencanakan untuk dilakukan pada akhirnya? Tidak peduli apa yang dia pikirkan jauh di lubuk hatinya, Long Hao Chen tidak bisa melanggar perintah militer. Apakah kamu takut? Suara acuh tak acuh Zheng Lingxin terdengar di telinga Long Hao Chen. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, melapor kepada jenderal, saya tidak takut. Zheng Lingxin menyatakan dengan wajah dingin, karena kamu tidak takut, apa yang kamu tunggu sebelum memanggil tungganganmu? Apakah Anda dapat bertanggung jawab karena menyebabkan penundaan pelanggaran kami? Iya, dengan secercah cahaya ungu, kilatan ungu muncul di dahi Long Hao Chen. Detik berikutnya, pancaran diproyeksikan, dan Hao segera muncul di depannya. Pandangan Zheng Lingxin berhenti di atas tubuh Hao, matanya mengandung jejak keraguan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang ajaib semacam ini. Long Hao Chen melompat, jatuh di punggung Hao sambil mengarahkan pandangannya ke arah Zheng Lingxin. Kaki Zheng Lingxin mengetuk tanah, dan dia muncul di punggung Long Hao Chen. Dalam sepersekian detik, dia jelas tampak agak lebih kecil, memudar dari kesadaran Long Hao Chen. Sungguh pembunuh yang kuat, Long Hao Chen merasa terguncang dalam hati. Jadi itulah kekuatan seorang asasin dari langkah ketujuh, dia memiliki kepercayaan pada persepsinya sendiri. Tetapi ketika menghadapi seorang asasin dari langkah ketujuh, dia hanya merasa bahwa persepsinya sama sekali tidak berdaya. Suara Zheng Lingxin dingin dan penuh semangat juang, dengan cepat terdengar di udara. Operasi dimulai, serang. Suara gemuruh terdengar di depan, saat pintu menakutkan yang tebal dan lebar terbuka, suasana berdarah yang kaya langsung mengenai wajahnya. Di belakang punggung Long Hao Chen, bersama dengan serangkaian suara yang nyaring,
niat membunuh dingin yang menggigit bergegas keluar, tampak seperti pedang yang sangat besar. Pada saat ini, Long Hao Chen tidak punya pilihan lain selain mengendarai Hao, tampak elegan tidak seperti sebelumnya. Di belakangnya ada 3.000 ksatria, membentuk resimen ksatria bumi yang tangguh, yang mengasah diri melalui pengalaman yang tak terhitung jumlahnya di medan perang, dan memancarkan niat membunuh yang haus darah. Tapi Hao sepertinya tidak sepenuhnya bangun, dengan tinggi 4 meter, 3 kepala berdiri tegak dan tidak takut, riak ungu bergelombang di sekitar tubuhnya. Aura fantastis menyebar dari tubuhnya, membuat ksatria malaikat cemerlang di punggungnya tiba-tiba tidak berani berangkat. Detik berikutnya, 4 anggota tubuh Hao yang kokoh tiba-tiba menginjak tanah, menembak keluar kota saat dia membawa Long Hao Chen dan Seng Lingxin. Perasaan panas yang intens dan membara keluar dari tubuhnya, Long Hao Chen merasa seolah-olah darahnya telah dinyalakan. Sensasi ini tidak hanya dihasilkan oleh fakta bahwa dia melangkah di medan perang yang begitu luas, tetapi juga karena semangat juang panik yang ditransmisikan oleh Hao kepadanya. Menghadapi bau darah eksternal dan ratusan ribu musuh, sepertinya perubahan muncul di Hao. Di sekitar 3 kepala dan 6 matanya muncul riak cahaya ungu, mengandung niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya yang meledak dari tubuhnya sendiri, yang menghasilkan efek menyalakan semangat juang Long Hao Chen. Saat ini tanpa rekan satu timnya, menyerbu keluar dari pegunungan pengusir iblis, Long Hao Chen menyadari bahwa pada saat itu, yang harus dia lakukan adalah berjuang demi dirinya sendiri, untuk hidup dan kembali adalah satu-satunya cara. Bergegas keluar dari gerbang kota, dia melihat mantel cahaya yang sangat besar berdiri di depan, pertahanan yang tak tertandingi itu menyelimuti seluruh pegunungan pengusir iblis di dalamnya, membuatnya sehingga iblis tidak dapat langsung menyerang kota. Tetapi dari sudut pandang tentara resimen yang mempertahankan kota yang sebelumnya bertempur di sisi mereka, mantel cahaya ini jelas perlu membayar biaya penting, dan tidak akan mudah dilepaskan kecuali itu benar-benar penting, dan sejumlah besar iblis yang menyerang justru terhalang oleh mantel cahaya ini. Pada sepersekian detik kelompok Long Hao Chen bergegas keluar dari pegunungan pengusir iblis, pemandangan yang tak tertandingi dapat dilihat. Setelah berhenti meletus beberapa saat yang lalu, mantra ofensif tiba-tiba meletus di sekitar, hampir 1000 pancaran sihir ada di mana-mana, terbang keluar dari menara gerbang kota dan disertai dengan suara tembakan keras dari meriam ajaib. Segera, sejumlah besar iblis meledak dan berubah menjadi makanan ternak di luar mantel cahaya ini. Sejauh mata memandang, hujan darah turun di luar. Juga pada saat itu, Hao bergegas keluar dari mantel cahaya, bau kuat menyerang hidungnya. Long Hao Chen bahkan bisa melihat anggota tubuh yang hancur jatuh tiba-tiba. Menggantikan perisai Roh Kudus di tangan kirinya, pancaran cerah yang bersinar biru dan emas menggantikannya di tangan kirinya, menandakan bahwa Long Hao Chen memutuskan untuk menggunakan pedang ganda. Dia tidak sepenuhnya ditutupi oleh mantel cahaya, tetapi kedua pedangnya dipegang dengan sangat cepat. Dia tidak melihat ke udara, tetapi dengan setiap gerakannya, anggota tubuh yang terbang kembali ke udara, tidak ada yang jatuh di tubuhnya. Seng Lingxin saat ini setengah berjongkok di punggung Hao, dan dapat dengan jelas melihat setiap gerakan Long Hao Chen. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa diam-diam bingung. Secara alami, dia dapat melihat bahwa Long Hao Chen tidak menggunakan energi spiritual, tetapi setiap pukulannya sangat akurat. Tidak ada sedikit pun pemborosan energi, juga tidak ada energi yang terlalu sering digunakan. Ini adalah permainan pedang yang bagus dan teratur, seperti permainan pedang yang hebat. Apa yang membuatnya paling penasaran adalah bahwa pemuda ini sebelumnya jelas bertindak sebagai ksatria penjaga pasukannya, landasan tim. Tetapi pada saat itu, permainan pedang ganda yang dia pamerkan cukup baik, seolah-olah dia berubah menjadi ksatria pembalas. Bagaimana trik seperti itu bisa dilakukan? Ada satu alasan mengapa Seng Lingxin memanggil Long Hao Chen, yang baru saja menyelesaikan misinya, itu karena dia adalah suami Lan Yanyu dan ayah Chai Er. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ayah, ketika dia mengetahui bahwa putrinya yang berusia 14 tahun berbagi tempat tidur dengan seorang pemuda dengan usia yang sama, Seng Lingxin hanya berpikir untuk menamparkan anak aneh ini. Ketika pertempuran di perbatasan kota berakhir, setelah mereka kembali ke tempat tinggal mereka pasti akan berbaring berdampingan sekali lagi. Bagaimana Seng Lingxin bisa menerima ini? Dengan gugup, dia memerintahkan seorang bawahan untuk memanggil anak ini keluar. Namun, meskipun dia merasa sangat marah, mereka bagaimanapun juga menghadapi kekuatan utama iblis, jadi dia tidak punya waktu untuk menginterogasi atau memarahi secara intens Long Hao Chen ini. Lebih penting lagi, Long Hao Chen adalah seorang kapten regu,
Jadi bahkan dengan otoritasnya, Zheng Lingxin tidak berani memperlakukannya dengan enteng. Di luar murkanya, Zheng Lingxin juga merasa cukup penasaran. Sejak putrinya menjadi keturunan Samsara, bertindak dingin terhadap orang lain, bagaimana dia bisa tiba-tiba memperlakukan pemuda lain dengan sangat baik, sampai-sampai mengarah pada situasi seperti itu. Dengan demikian, Zheng Lingxin ingin melihat dengan matanya sendiri sisi luar biasa dari pemuda yang disebut Long Haochen ini, melalui pertempuran dalam perang ini. Jika anak ini ternyata lemah atau pengecut, bertingkah seperti sampah di medan perang, maka Zheng Lingxin tidak akan keberatan meninggalkannya pada saat ini, di tempat ini mengeluarkan darah. Namun, setelah melihat Long Haochen ini berubah menjadi ksatria pembalas, murka di hati Zheng Lingxin secara bertahap digantikan oleh rasa ingin tahu. Lebih penting lagi, di medan perang yang begitu menakutkan, pemuda yang dibawa ke depan medan perang yang begitu tiba-tiba ini masih berhasil tetap tenang. Zheng Lingxin tidak merasakan sedikit pun ketakutan darinya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh pemuda biasa manapun. Setelah menjadi kapten pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk, pemuda ini dia tidak tampak terlalu kuat daripada putrinya sendiri, sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Kekuatan utama ras iblis secara alami sedikit terguncang oleh munculnya kekuatan serangan yang begitu besar. Pada saat itu, Long Haochen, yang bertindak sebagai garda depan resimen ksatria malaikat brilian ini tiba. Dalam sekejap mereka bergegas keluar dari pegunungan pengusir iblis, baju besi mereka yang sebelumnya hitam pekat segera menyala dengan warna emas yang berkilau dan mempesona, dan pasukan 3.000 orang yang membentuk resimen ksatria malaikat cemerlang tiba-tiba keluar. Muncul seperti pedang emas raksasa yang langsung ditujukan ke pasukan iblis. Satu demi satu kuda besar menyerang dengan kecepatan ekstrim, secepat kilat, banjir baja emas maju dengan kecepatan menghancurkan. Dibandingkan dengan kuda-kuda besar itu, tubuh Hao jauh lebih kecil, tingginya tidak mencapai setengah dari mereka.